Saudara TNI akan melaksanakan gelar pasukan operasional dan kehormatan militer pada Minggu 10 Agustus 2025. Di tengah upaya pemerintah yang memberikan kewenangan dan kekuatan militer semakin besar, bagaimana dengan supremasi sipil? Apakah dengan besarnya kekuatan militer akan melemahkan supremasi sipil? Kita akan membahasnya bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah bergabung melalui sambungan daring, di antaranya Andri Yunus, Wakil Koordinator Bidang Eksternal Kontras, kemudian Oleh Soleh, anggota Komisi 1 DPR RI fraksi PKB, dan juga Prof. Muradi, Guru Besar Politik dan Keamanan Universitas Padjadjaran Bandung. Selamat pagi, Bapak-Bapak. Pagi, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi Pagi, wabarakatuh. Mas. Waalaikumsalam. Selamat Bapak-Bapak. pagi, Sampurasun. Sampurasun. Saya mau ke Mas Andri dulu nih. Mas Andri melihat seperti apa nih hajatan besar yang akan digelar tanggal 10 nanti. Memang nanti kan bakal ada pembentukan satuan baru, kemudian ada pelantikan pimpinan strategis, sampai ada demonstrasi kesiapan kita juga nih, mulai dari alutsista, kemudian ketangkasan, besar-besaran nanti tanggal 10. Anda melihatnya seperti apa? Apakah ini menunjukkan bahwa memang oke, TNI kita sekarang dalam koridor yang profesional seperti itu? Kita tunjukkan kekuatan pertahanan kita seperti itu. Ya, kami menilai apa yang akan dilakukan pada tanggal 10 Agustus mendatang itu tak ubahnya seperti unjuk kekuatan begitu, yang mana menurut hemat kami itu tidak menjawab problem struktural yang ada di institusi militer. Alih-alih sebetulnya membangun citra, kemudian menunjukkan alutsista, ada demonstrasi-demonstrasi lain yang tadi disebutkan, termasuk juga pembentukan komando teritorial baru, itu lagi-lagi tidak menjawab reformasi sektor keamanan pada institusi militer. Dan sepanjang pemantauan kami itu terlebih ya pembentukan misalkan komando teritorial pembangunan, atau juga kemudian pembentukan beberapa batalion baru untuk mendukung program food estate. Itu kan seperti kemudian menguatkan bahwa dui fungsi ABRI, satu doktrin di era rezim otoriter Orde Baru, yang mana angkatan bersenjata diseret-seret ke urusan politik, sosial, dan bisnis, itu semakin dikuatkan gitu, bukan bahkan aktif, tapi sudah dikuatkan dan telah terjadi sebelumnya begitu. Nah, hal ini bahkan jauh terjadi sebelum RUU TNI menjadi polemik belakangan ini gitu ya. Bahkan secara gamblang dan terang-terangan Panglima TNI justru menyatakan bahwa ini bukan lagi difungsi tapi kemudian multifungsi. Yang mana pernyataan itu jelas keliru dan sangat menyesatkan gitu ya. Mengapa kemudian kami menyebut situasi peran TNI masuk ke ranah sipil hari ini sudah berlebihan begitu ya? Kami mendokumentasikan beberapa catatan. Misal ya, pada 2022 ada penunjukan TNI aktif dalam PJ Kepala Daerah Seram Barat misalnya, atau jadi Gubernur Aceh. Kemudian ada kebijakan yang tahun ini dikeluarkan soal penertiban kawasan hutan. Lagi-lagi TNI mengurus urusan yang bukan pada foksinya. Kemudian terdapat telegram Panglima TNI yang menyebutkan perintah untuk menjaga kejaksaan. Ya, itu menunjukkan bahwa bagaimana TNI lagi-lagi terlibat dalam urusan-urusan sipil yang tidak perlu. Gitu. Oke. Baik. Saya mau ke Prof. Muradi terlebih dahulu lagi. Prof. Muradi, ini kan Anda melihatnya seperti apa? Tanggal 10 nanti disebut oleh Mas Andri ini taubah sebagai bentuk membangun citra seperti itu. Di tengah memang peran militer yang kemudian secara terang-terangan ini semakin kuat diberikan oleh pemerintah. Anda melihatnya seperti apa, Prof. Muradi? Ya, Mas. Yang pertama, ini pertama kali sebenarnya dalam menjelang 1 tahun Pak Prabowo itu terjadi konsolidasi internal TNI ya. Saya kira ini sesuatu yang secara prinsipil baik dalam konteks internal sebenarnya. Karena apa? Karena ini yang ditunggu oleh teman-teman di internal sebenarnya. Tapi poin kedua adalah show off-nya untuk apa? Itu pertanyaan yang kemudian disampaikan oleh Mas Andri. Apakah memang untuk kita bermasalah dengan Malaysia soal Ambalat misalnya gitu ya kira-kira? Atau ke yang lain? Itu yang kemudian poin pentingnya. Jadi kalau saya melihatnya memang ini adalah bagian positifnya adalah konsolidasi di internal mereka. Mudah-mudahan sih konsolidasinya bukan ke dalam ya, tapi ke dalam artinya inward looking, tapi outward looking, di mana kemudian kita mulai menata kelola misalnya perbatasan gitu, terutama perbatasan laut yang kita berkali-kali kita kemudian tidak bisa memenangkan sengketa, termasuk misalnya
ketika saya agak tidak terlalu nyaman ketika misalnya pengelolaan bersama dengan di Ambalat ya. Karena waktu Pak Bu Mega, kemudian Pak SBY, bahkan Pak Jokowi tegas itu adalah milik TNI, misalnya milik apa, milik Indonesia. Itu poin pertama ya. Oke, baik. Yang kedua, saya merasa melihat bahwa konsul ini juga memberikan sinyal untuk hal yang baik untuk tadi yang profesional dan sebagainya. Jadi saya kira kita lihat dalam dua sisi, dan dua sisi itu saya kira kita bisa akan melihat apakah pasca tanggal 10 itu seperti yang khawatirnya kita semua dan termasuk dalam Mas Adi sampaikan itu tidak terjadi gitu. Artinya memang poin pentingnya adalah tentara dalam posisi mengarah pada profesionalisme tadi begitu, Mas Rey. Baik, saya giliran Kang Soleh nih, Kang Oleh, punten ini kan tanggal 10 ini tadi dibilang bahwa memang tidak hanya kemudian konsolidasi internal, tapi juga ada di sana show off-nya gitu ya. Kita nunjukin seberapa besar kita punya kekuatan, kemudian bagaimana ketangkasan kita, profesionalisme kita di TNI kita gitu ya. Anda melihatnya di tengah situasi kita yang mungkin fiskal kita lagi tertekan gitu ya. Ini acara besar-besaran tanggal 10, kemudian di sana juga lagi-lagi ada pembentukan satuan baru di sana. Banyak sekali satuan-satuan baru yang dibentuk. Anda melihatnya bagaimana? Tentu DPR memandang bahwa seharusnya ya TNI untuk berbenah diri sesungguhnya, dan tentu gelar pasukan yang dilakukan esok tanggal 10 ini, kalau pandangan kami itu hal yang biasa. Apalagi kalau dikaitkan hari ini bulan Agustus ya, hari kemerdekaan. Dan tentunya setiap negara yang sedang berulang tahun kemerdekaannya senantiasa diawali dengan gelar pasukan. Lebih-lebih kalau melihat lebih spesifik lagi bahwasanya astra-cita Pak Prabowo ini adalah soal pertahanan. Nah, lalu kalau soal pertahanan tentu check and recheck ini kan harus dilakukan secara berkala. Tentu DPR melihat bahwa tidak ada yang salah dengan agenda yang besok 10 Agustus, dan bahkan justru rakyat harus tahu bagaimana apa yang dikatakan oleh Pak Presiden bahwasanya Indonesia harus siap dalam keadaan perang. Nah, lebih-lebih kalau misalkan kata tadi salah satunya seolah-olah quote and quote menghadapi situasi geopolitik ya yang sudah dekat, hari ini mendekat ke kita, barangkali ini perlu juga persiapan. Apalagi kalau misalkan soal hubungan bilateral dengan Malaysia yang tidak konsisten dengan pernyataan yang pertama hari ini soal Blok Sulawesi misalkan. Walaupun tidak arah ke sana lah, tetapi prinsipnya bahwa TNI harus diberikan ruang untuk mampu bersiap diri menghadapi situasi apapun dalam rangka melindungi NKRI. Oke, baik. Perlu ya sebenarnya kita show off gitu. Kita punya alutsista siap semua. Pasukan kita juga semuanya siap untuk menghadapi ancaman apapun. Kemudian saya mau ke Mas Andri lagi. Mas Andri, ini kita soroti lagi mungkin satu satuan yang kemudian akan dibentuk oleh TNI terkait dengan ini nih, Batalion Teritorial Pembangunan. Ya, ini kan rencananya akan di 514 kabupaten kota di wilayah Indonesia. Kemudian merekrut 24.000 pasukan dengan fungsi yang tidak hanya soal pertahanan nih. Ada di sana kompi produksi, kompi pertanian, kemudian kompi peternakan. Anda melihat seperti apa, Mas Andri? Apakah ini kemudian semakin mengarah ke arah tergabungnya ataupun bergabungnya militer ke ranah-ranah sipil? Ya, kami berpandangan bahwa pembentukan batalion teritorial pembangunan yang di dalamnya ada kompi-kompi yang tadi disebutkan itu jelas merupakan tanda-tanda dan fungsi ABRI. Bahkan artinya ketika nanti tanggal 10 ada pelantikan, kan akan diresmikan begitu ya dengan komandan-komandannya begitu. Nah, itu semakin menguatkan bahwa telah terjadi di fungsi ABRI. Ingat, urusan-urusan yang berkenaan dengan pertanian, perkebunan,
ya diserahkan saja kepada para petani kita yang juga tak kalah hebat gitu. TNI semestinya berada dalam koridornya untuk menjaga pertahanan dan keutuhan negara. Tadi juga disinggung oleh Kang Soleh. Prof. Muradi juga menguatkan agar TNI ada pada jalur yang profesional, begitu, bukan mengurus di luar hal-hal pertahanan. Dan perlu diingat bahwa artinya ketika kemudian nanti disahkan, kami menilai itu kan akan diseret-seret ke urusan sipil, urusan-urusan sosial, yang mana dalam TAP MPR 6 tahun 2000 di dalam konsideran huruf D itu sudah menegaskan secara clear bahwa difungsi angkatan bersenjata menyebabkan terjadinya penyimpangan dan fungsi TNI yang berakibat tidak berjalannya sendi-sendi demokrasi. Itu di dalam TAP MPR 6 2000 sudah clear. Jika kemudian itu tetap dilakukan, diresmikan ya, yang mana TNI akhirnya mengurus di luar hal-hal pertahanan, maka kami menilai itu merupakan bentuk pembangkangan terhadap TAP MPR 2000, terhadap Undang-Undang Dasar, terhadap Undang-Undang TNI 34 tahun 2000. Begitu, Mas. Oke, baik. Kemudian saya ke Prof. Muradi. Prof. Muradi, tadi yang saya tanyakan juga ke Mas Andri terkait dengan adanya kemungkinan gitu ya, ini kan agak jelas gitu, kita lihat peran TNI akan meluas, terutama di batalion pembangunan ini. Anda melihat semakin jelaskah kemudian kita semakin mengarahkan TNI ke sipil, kemudian bagaimana juga terkait dengan fungsi utamanya nanti? Apakah kemudian ketika fungsi utamanya TNI ini diganggu dalam tanda kutip dengan peran-peran sipil, seperti apa nanti pertahanan kita? Ya, yang pertama saya katakan bahwa ini kan penyesuaian ya dari teman-teman di TNI maupun Kemhan. Kalau teman-teman mungkin Mas Andre, Kang Oleh Soleh itu kan udah ada perpres terbaru terkait dengan pengembangan organisasi di Kemhan ya, termasuk merespon soal intelijen negara, intelijen pertahanan, dan juga kemudian digital. Nah, yang kedua saya kira kalaupun kemudian dilakukan pengembangan, ada dalam skema misalnya sekuritisasi. Kalau isu-isu baru pasca perang dingin ada namanya isu sekuritisasi, di mana kemudian kelihatannya teman-teman TNI mau menyesuaikan itu. Tapi ada dua hal yang catatan saya penting, Mas Pri. Yang pertama adalah bahwa penguatan atau perkuatan TNI terkait dengan kerja-kerja non militer itu harus disertai dengan penguatan di level yang militernya. Makanya saya kira nggak bisa kemudian kita hanya inward looking. Tadi kan inward looking tadi yang pengembangan batalion pangan, kemudian dan sebagainya. Walaupun sebenarnya saya menduga bahwa ada kekhawatiran dari presiden kita terkait dengan kerja-kerja di kementerian yang ada. Kalau saya kan mengasumsikan bahwa batalion itu tidak perlu dibutuhkan hanya untuk stimulasi sebenarnya. Misalnya mendorong proses penguatan pangan, gizi dan sebagainya. Tapi itu kan kemudian menjadi besar karena ada klaim terkait dengan sekuritisasi tadi ada di mana kemudian militer tidak cuma urusan soal militer tapi juga misalnya urusan lingkungan sosial dan sebagainya. Nah, yang kedua, catatan saya yang kedua adalah bahwa kemudian penguatan ini saya khawatir sebenarnya pasca pemerintahan yang sekarang itu selesai. Nah, batalion ini mau dibawa kemana? Karena dia tidak punya garis kan kalau di tentara itu ada namanya ini Mas Pri, ada namanya kekhususan ya. Ada intel, ada infanteri, ada konvoy segala macam. Nah, ini mau dibawa kemana? Apakah nanti kemudian ada bikin kekhususan baru, misalnya kekhususan non militer misalnya. Ini kan sudah dikerjakan, misalnya sudah dilakukan oleh ketika ada komponen cadangan. Jadi saya khawatir sebenarnya pasca nanti sekian banyak batalion, misalnya katakanlah kalau misalnya hampir 550-an kabupaten kota, begitu kemudian efektivitas lembaga sudah ada, ini akan dibawakan ketika misalnya kebijakannya berubah. Ya, kalau saya sih merasa bahwa harusnya kemudian tidak perlu ada pembentukan batalion baru, walaupun ini sudah langsung ya. Nah, tinggal dicari solusinya. Apakah kemudian mereka juga nanti disiapkan untuk misalnya pengamanan di wilayah luar Indonesia, misalnya katakanlah di perbatasan dan sebagainya. Nah, yang poin penting saya kira dari proses nanti tanggal 10 adalah bagaimana kemudian imbang antara inward sama outwardnya supaya kemudian kita yakin. Karena begini Mas Bre ya,
kemarin misalnya Pak Prabowo mau membeli 400 sekian pesawat tempur dari Turki. Ya. Saya khawatir sebenarnya itu jadi problem baru. Kenapa? Karena anggaran kita tidak dalam posisi yang nyaman ya, yang kuat. Dan nanti Kang Oleh bisa menjelaskan. Pembelian itu malah membebani baru untuk di level keuangan negara. Kalau ternyata misalnya strategi perencanaannya tidak terlalu baik ketika pengembangan antara inward maupun outward looking di TNI sendiri gitu, Mas Pri. Oke, itu tadi masalahnya ya. Prof. Muradi, ada juga masalah anggaran di sana. Saya mau ke Kang Oleh nih. Kang Oleh, anggaran nih lagi-lagi kita singgung karena ya kita beli alutsista baru, kemudian tadi juga pembentukan batalion kita perlu rekrut 24.000 pasukan baru, kemudian ada juga rencana pemekaran TNI, misalnya kenaikan pangkat jadi bintang 3 untuk posisi tertentu. Nah, anggarannya seperti apa nih Kang Oleh? Akan makan anggaran yang lebih besar nggak? Sesungguhnya soal pertahanan ini yang direncanakan, tentu ini kan harus ideal sesungguhnya. Kalau misalkan angka pertahanan ini hari ini di bawah 0,8 dari PDB, ini kan sangat kecil sekali sesungguhnya. Lebih-lebih kalau melihat teritorial NKRI kita yang puluhan ribu pulau, penduduk yang luas, kemudian pluralisme yang begitu besar. Rasa-rasanya DPR sepakat sesungguhnya bahwa saja peningkatan anggaran di bidang pertahanan ini harus ditingkatkan minimal di angka 1,5 sampai 2% dari PDB. 1,5 sampai 2% PDB ya? Apakah hari ini anggarannya sudah cukup? Ya tentu pada posisi hari ini banyak kekurangan di sana sini, rasanya ya belum cukup. Sangat terlihat soal bagaimana kasus kejadian pemusnahan peluru-peluru yang kadaluarsa yang menimbulkan korban gitu kan. Bagaimana yang terjadi kemarin pesawat yang jatuh. Kalaulah itu faktor ketidakmampuan TNI membeli alat yang canggih, membeli pesawat yang canggih, artinya bahwa anggaran memang betul-betul ya harus dimaksimalkan. Yang ada hari ini tentu harus skala prioritas, dan ke depan lagi-lagi saya sampaikan dalam forum ini, sesungguhnya kita harus memiliki roadmap pertahanan, peta jalan pertahanan Indonesia ini sesuai dengan asta-cita Pak Presiden ini seperti apa. Apakah kita terus-menerus selamanya akan impor senjata dari luar negeri? Bagaimana dengan potensi-potensi dalam negeri? Nah, saya melihat hari ini sampai sekarang belum ada peta jalan roadmap daripada sistem pertahanan kita. Dan peta jalan ini sangat berhubungan dengan struktur daripada TNI sendiri. Nah, tentunya DPR lebih mendorong dibuatkan peta jalan secara komprehensif, dipublikasi secara luas sehingga masyarakat bisa memahami, tidak ada lagi subjektivitas terhadap kegiatan TNI. Nah, oleh sebab itu rasa-rasanya melalui forum ini saya rekomendasikan untuk membuat roadmap peta jalan dulu. Roadmap harus dibuat, kemudian nanti juga tadi kata Kang Oleh juga ya, kalau misalnya masih 1,5 sampai 2% dari PDB masih oke-oke aja, tapi bagaimana di tengah kondisi kita lagi efisiensi di segala lini gitu. Tapi jangan dijawab dulu Kang Oleh, kita akan bahas usai jeda. Tetap bersama kami saudara di Sapa Indonesia Pagi. Kita masih bergabung dengan 3 narasumber melalui sambungan daring. Tadi menyambung ke Kang Oleh ya terkait dengan pertanyaan tadi sebelum jeda gitu, terkait dengan gini,
perlu ada roadmap yang jelas dari TNI, kita mau ngapain, kemudian butuh berapa. Tapi di sisi lain kita juga lagi efisiensi nih Kang Oleh di segala lini gitu ya, di tengah lagi-lagi tekanan fiskal kita lagi tidak baik-baik saja nih anggaran negara kita. Seperti apa yang kemudian dari TNI perlu menyikapinya? Apakah lagi-lagi perlu kita maksimalkan sampai 1,5 sampai 2% dari PDB kita anggarannya? Saya berpendapat bahwa alokasi anggaran kalau tidak tertata dan tidak terarah, rasa-rasanya ini juga tidak akan efektif ya. Bisa dikatakan kurang, bisa dikatakan overload. Maka kembali lagi saya berpendapat bahwasanya dibuat dulu peta jalan, dibuat dulu roadmap-nya, sistem pertahanan kita sesuai dengan asta-cita yang diinginkan oleh Pak Presiden ini seperti apa. Nah itu dulu. Karena ukuran anggaran akan sangat berkaitan dengan perencanaan itu sendiri. Nah, kita tidak bisa melihat apakah hari ini anggarannya kurang. Kurangnya dari sisi yang mana? Apakah untuk pegawai, apakah untuk kesejahteraan, apakah untuk alutsista, ataukah menambah misalkan pasukan atau apa? Karena memang kita hari ini Pak Presiden barangkali ini semestinya harus membuat roadmap dulu. Maka ketika ada roadmap peta jalan pertahanan kita, baik dari sisi SDM, baik dari sisi alutsista, tentunya kita bisa memilih dan memilah mana yang menjadi skala prioritas. Oke, anggaran tidak masalah jika memang jelas untuk apa, kemudian rencananya seperti apa gitu ya Kang Oleh ya? Ya. Oke, baik. Saya kembali ke Mas Andri lagi nih, Mas Andri, terkait dengan lagi-lagi nih peran TNI yang mungkin kita lihat akhir-akhir ini semakin besar sepertinya. Selain tadi bakal dibentuk batalion teritorial pembangunan, kemudian beberapa waktu lalu juga sempat ada kesepakatan dari Menteri Pertahanan dan juga BPOM yang memberikan kewenangan kepada laboratorium TNI untuk membuat obat secara massal gitu ya untuk masyarakat. Ini semakin banyak nih perannya nih Mas Andri, selain soal pangan, soal pertanian, ini lagi-lagi sekarang nambah lagi nih ke soal kesehatan. Ini kalau Anda melihat dari segi keahliannya, ini seperti apa nih Mas nanti kalau kedepannya kita benar-benar dapat obat ataupun kita bisa jual obat yang diproduksi oleh TNI seperti itu? Ya Mas Dri, mungkin saya tambahkan sedikit ya, selain obat kesehatan juga TNI hari ini mengurus misal soal penertiban bendera One Piece yang terbaru, yang mana itu tidak ada urusan. Kemudian pengamanan di proyek strategis nasional. Lalu ada juga upaya intimidasi terhadap ruang kebebasan akademik. Artinya memang sudah banyak dan menjalar soal dui fungsi angkatan bersenjata dalam konteks ini TNI ke ranah sipil. Nah, perlu ditegaskan bahwa TNI sejak awal itu dididik, dilatih, dipersenjatai untuk perang, untuk melawan ancaman dari yang mengancam kedaulatan dan keutuhan negara. Itu bukan kemudian untuk diterjunkan dalam urusan-urusan seperti kesehatan atau urusan-urusan lain yang berada di luar konteks mandat dari tugas dan kewajiban TNI. Kami menilai ketika kemudian itu dipaksakan akan terjadi inkompetensi terhadap pekerjaan-pekerjaan yang semestinya diserahkan atau dikerjakan oleh ahlinya. Ketika kemudian orang yang sudah didoktrin selama belasan hingga puluhan tahun diberi pendidikan militer, lalu tiba-tiba berpindah ruang kerjanya, berpindah spektrum kerjanya, itu pasti akan banyak menyulitkan. Belum lagi kita bicara soal birokrasi sipil yang kemudian tidak kompatibel dengan birokrasi di militer yang harus komando dan seterusnya. Ini tentu akan sangat bahayakan
apa namanya pemerintahan sipil itu sendiri. Oke. Begitu. Masalah kompetensi kemudian juga ancaman ke profesional yang seharusnya ada di bidangnya. Prof. Muradi, Anda melihatnya samakah seperti itu? Ya, tadi nyambung dengan Kang Oleh ya, dengan Mas Andri. Yang pertama memang kita kan punya buku putih pertahanan kita terakhir 2015, Mas Bre. Jadi memang ini juga problem baru yang dilakukan oleh TNI hari ini itu tidak tercermin di buku putih pertahanan. Mulai ada renstranya juga, kemudian renstranya lebih teknis ke angkatan ya. Kita membayangkan renstra pertahanan itu jauh lebih strategis. Nah, tiap tahun misalnya ada namanya defense review ya. Ada strategic defense review yang tiap tahun dilakukan oleh tentara kita, dan itu yang kemudian tidak kita terima, kita lihat paling tidak misalnya di secara terbuka. Nah, dua itu yang kemudian jadi problem baru. Nah, saya ingin mengatakan bahwa betapapun misalnya TNI ingin misalnya membantu di ranah sipil, tapi jangan lupa bahwa poin utama tentara adalah dia di pertahanan negara. Maka harus diperkuat dalam konteks penguatan di outward looking-nya. Saya kok agak khawatir Mas Bre ya, teman-teman sekalian, terkait dengan misalnya agresivitas Malaysia. Kalau kita nonton beberapa berita di luar negeri itu, mereka bahkan mengotot pengen menguasai misalnya Laut Sulawesi. Itu menurut saya jauh lebih strategis kita untuk kemudian merespon itu. Misalnya begini, dulu Pak Jokowi misalnya ketika China agresif di Laut Cina Selatan, beliau di kapal perang, ya dia rapat ke kapal perang. Saya kira itu bagian penting untuk cyber. Nah, ini saya kira setelah di Batu Jajar harusnya mungkin nanti sebelum 17 Agustus nih, Kang Oleh, mungkin juga misalnya Pak Prabowo juga kemudian berlayar lah misalnya di Ambalat misalnya untuk kemudian mengatakan bahwa ini wilayah Indonesia. Karena di parlemen Malaysia itu mereka malah menginginkan Laut Sulawesi. Jauh lebih maju lagi saya kira itu. Jadi saya kira itu ini ya. Ada ancaman dan fokus yang seharusnya lebih bisa dilihat oleh pemerintah yang menjadi prioritas, seharusnya TNI lebih fokus ke sana daripada untuk fungsi-fungsi lainnya gitu. Tapi Prof. Muradi, saya juga ingin menanyakan kepada Anda terkait revisi Undang-Undang TNI yang kemarin sudah direvisi, tapi kemudian kok sepertinya dalam tanda kutip ini ada yang bilang formalitas doang nih, karena ujung-ujungnya ketika misalnya Kejagung kemudian dijaga TNI, ini dasarnya Perpres, kemudian pengangkatan Letkol Teddy misalnya dari jadi Seskap ini juga dasarnya Perpres lagi. Undang-Undang TNI sepertinya kemudian dikalahkan oleh Perpres untuk kemudian menguatkan menguatkan TNI ke ranah sipil. Anda melihatnya seperti apa, Prof? Ya, di pasal 47 ayat 2 dan 3 itu kan sudah jelas, Mas Bre ya, teman-teman sekalian. Jadi di pasal 2 itu kan kalau ada kemudian TNI yang mengisi jabatan non 14, di pasal 1 ya, non 14 jabatan yang dibolehkan, maka dia harus melakukan proses pensiun dini. Itu yang kemudian tidak kelihatan. Kemarin misalnya di kasus Kalbulok, begitu naik pangkat malah berhenti, diganti baru. Itu yang saya kira jadi orang bertanya, loh, kan beliau sudah pensiun kok masuk lagi ke tentara. Artinya apa? Artinya buat saya negara atau pemerintah harus kemudian clear betul dengan pasal 47 ayat 2 itu. Nah, yang kedua tadi ada pasal 47 ayat 3, di mana kemudian permintaan dari lembaga ataupun kementerian. Nah, permintaan itu harus terbuka juga, bahwa misalnya katakan gini, tadi misalnya contoh yang paling mudah misalnya di Kejaksaan Agung ya. Saya termasuk yang sepakat dengan teman-teman Kejaksaan Agung bahwa ini adalah bagian dari objek vital negara. Tapi poin pentingnya adalah di sana ada pejabat militer yang mungkin mau tidak mau bisa kemudian secara direct meminta pengamanan terhadap Kejaksaan Agung. Karena ada Jamil kan di sana kan, Jaksa Agung muda militer yang kemudian memang memungkinkan mereka meminta untuk kemudian di pengamanan lembaganya. Itu poin kedua. Jadi memang untuk pasal 47 ayat 2 dan 3 itu harus clear betul. Saya kira kalau misalnya itu nggak clear, maka orang akan menegaskan bahwa betul undang-undang undang-undang TNI yang baru ini hanya untuk formalitas. Karena faktanya misalnya teman-teman yang kemudian menjabat itu tidak kemudian secara terbuka pensiun. Saya kira kayak Letkol Teddy ya harusnya kemudian secara prinsipil Kang Oleh. Saya mau ke Kang Oleh nih, Prof. Kita langsung tanyakan ke Kang Oleh, gimana di pasal-pasalnya? Ini dibilang hanya formalitas karena ujung-ujungnya bisa diakalin juga dalam tanda kutip gitu. Kami melihat bahwa menghormati apa yang disampaikan oleh Pak Andreas dan Prof. Muradi, tetapi DPR masih melihat bahwa
apa yang dilakukan oleh TNI ini masih dalam on the track ya. Kalau misalkan masih ada para pihak yang khawatir terhadap kembalinya Dwi Fungsi ABRI, tentu ini kita akan jaga sama-sama. Akan tetapi di dalam revisi Undang-Undang Nomor 3 2025 kemarin tidak ada celah sedikit pun untuk memberikan TNI untuk kembali Dwi Fungsi ABRI. Hanya saja di saat hari ini quote and quote terlihat bahwa TNI lebih kepada gerakan-gerakan ekonomi dan sosial kemasyarakatan, ekonomi dan sosial kemasyarakatan. Perlu kita review juga bahwa cita Pak Presiden ini kan selain pertahanan juga ada ketahanan pangan di sini. Nah, saya sependapat jikalau misalkan ya sudahlah pertanian itu urusan petani. Nah, di sini barangkali hanya sifatnya tentatif, perbantuan barangkali TNI tidak mengatur soal pupuk, mengatur soal harga dan yang lain-lain. Perbantuan hanya mencetak sawah misalkan. Nah, rasa-rasanya ini juga jikalau diminta oleh kementerian terkait seperti tadi pasal 47. Nah, soal obat misalkan di TNI juga ada bidang kesehatan saya rasa. RSPAD hari ini yang menjadi primadona bagi penyakit-penyakit tertentu. Nah, ini juga kita juga jangan terlalu husnudon dulu karena memang di TNI juga ada bagian tentang kesehatan. Jikalau keilmuan TNI ini juga bisa dioptimalkan daripada ke rumah sakit luar negeri misalkan, rumah sakit luar negeri. Kalau misalkan TNI mau maksimalisasi sebuah penelitian obat misalkan, kenapa juga harus diperdebatkan? Berarti arahnya lebih ke optimalisasi kompetensi. Mereka bisa bikin obat, mereka punya kemampuan di sana, kemudian mereka juga nanti dibekali dengan ilmu pertanian dan juga peternakan, sifatnya untuk membantu peran masyarakat ataupun peran sipil yang ada di tempat-tempat tersebut ya, Kang Oleh ya. Faktanya hari ini RSPAD merupakan salah satu rekomendasi yang difavoritkan kan seperti itu. Di sisi lain masyarakat juga protes, kok kita belanja kesehatannya ke luar negeri, ke rumah sakit luar negeri. Nah, sementara kalau misalkan ada pihak TNI optimalisasi terhadap kemampuan di bidang kesehatan, ya lalu why not? Siap. Why not gitu ya. Saya mau ke Mas Andri ini terakhir untuk Anda singkat saja Mas Andri, ini kan kemarin dari teman-teman Koalisi Masyarakat Sipil sudah menyerahkan kesimpulan gitu ya untuk terkait uji formil revisi Undang-Undang TNI. Seperti apa poin-poinnya Mas Andri? Ya, kami berangkat mengajukan uji formil itu dari proses legislasi yang dilakukan secara tidak fair, secara ugal-ugalan dan melanggar pembentukan peraturan perundang-undangan. Itu kemudian terbukti pada saat ya, Mas Andri. Nampaknya ada gangguan koneksi bersama dengan Mas Andri, namun kami bisa tangkap bahwa memang uji material ataupun uji formil sudah diserahkan kesimpulannya, tinggal menunggu keputusan dari MK. Saya terima kasih kepada bapak-bapak yang hari ini sudah hadir, Mas Andri, kemudian Kang Oleh, Prof. Muradi. Kita harapkan sekali lagi penguatan TNI, kita lihat nanti tanggal 10 seperti apa unjuk kekuatannya, namun lagi-lagi apa yang mereka lakukan mungkin di luar ranahnya, ini bisa membantu masyarakat, tapi lagi-lagi tidak ataupun jangan sampai mengganggu supremasi sipil. Terima kasih bapak-bapak sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Pagi hari ini. Selamat pagi.